Prediksi Hellas Verona versus AC Milan 17 Oktober 2022. AC Milan akan dijamu oleh Hellas Verona di Marc Antonio Bentegodi pada pekan ke-10 Serie A 2022-23. Pertandingan Liga Italia ini dijadwalkan kick-off Senin 17 Oktober jam 1:45 waktu Indonesia Barat. Di Liga Champions, Milan baru saja 2 kali dikalahkan Chelsea. Milan kalah 0-3 di Stamford Bridge, kemudian takluk 0-2 di San Siro. Namun di Serie A, Milan masih cukup konsisten. Milan selalu menang dalam 2 laga terakhirnya di Serie A. Mereka menekuk tuan rumah Empoli 3-1, kemudian membungkam Juventus 2-0 melalui gol Fikayo Tomori dan Brahim Diaz di San Siro pekan lalu. Sebaliknya, Verona selalu kalah dalam 4 laga terakhir. Mereka berturut-turut dikalahkan Lazio 0-2, Fiorentina 0-2, Udinese 1-2 dan Salernitana 1-2. Verona pun terdampar di zona merah dengan 5 poin. Hal itu membuat Verona mengambil keputusan untuk memecat pelatih Gabriele Giovi. Setelah itu, Verona menunjuk Salvatore Bocchetti sebagai pengganti. Tugas pertama Bocchetti sebagai pelatih Verona adalah memimpin timnya menghadapi Milan yang saat ini sedang terluka dan mencari pelampiasan. Prediksi skor akhir Hellas Verona versus AC Milan 1-2. Update terbaru cedera Maignan, De Ketelaere dan Kjaer. AC Milan masih akan tanpa Maignan, Charles De Ketelaere dan Simon Kjaer di pertandingan Giornata 10 Liga Italia Serie A pekan ini. AC Milan diberi waktu istirahat oleh Stefano Pioli kemarin menyusul kekalahan berat mereka di Liga Champions dari Chelsea pada pertandingan tengah pekan. Dan sekarang mereka ingin bersiap-siap untuk pertandingan berikutnya melawan Gialloblu pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut calciomercato.com, Maignan, De Ketelaere dan Kjaer semuanya berlatih secara individu hari ini karena Milan tidak ingin terburu-buru dalam pemulihan mereka. Ketiganya diperkirakan bisa kembali fit untuk pertandingan Liga Italia Serie A dengan Monza akhir pekan depan, seperti dikutip Tribun Jogja dari Football Italia. Artinya, mereka masih memiliki waktu untuk memulihkan kebugaran menjelang pertandingan kunci Liga Champions melawan Dinamo Zagreb. Bagi Maignan, lebih dari 30 hari telah berlalu sejak ia dikeluarkan dari daftar skuad Liga Champions, memungkinkannya untuk kembali bermain melawan Zagreb setelah pemulihannya. Nilai sponsorship AC Milan dengan Fly Emirates naik 2 kali lipat. Rossoneri dikabarkan telah siap untuk menegosiasikan kesepakatan baru dengan sponsor kaos utama Fly Emirates dan peningkatan pendapatan besar tampaknya akan segera terjadi. Rossoneri telah bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan komersial mereka selama beberapa tahun terakhir dan kesuksesan Scudetto tahun lalu membuktikan betapa potensialnya Milan ini. Pemilik baru Gary Cardinale dan grup Redbird ingin melanjutkan pekerjaan ini dan telah menjalin kemitraan dengan NY Yankees dan Warner Bros. Discovery. Seperti dilansir Corriere dello Sport, kesepakatan AC Milan saat ini dengan sponsor kaos utama Fly Emirates akan berakhir tahun depan dan pembicaraan dimulai mengenai kesepakatan baru. Klub saat ini mendapatkan sekitar 14 juta euro dari perjanjian sponsor saat ini, tapi peningkatan besar sedang dibahas. Rossoneri ingin menggandakan pendapatan tersebut hingga mendekati 30 juta euro per tahun. Sebuah simbol penting dari pertumbuhan ekonomi dan komersial mereka selama beberapa tahun terakhir. Pembaruan diharapkan akan rampung dalam beberapa bulan mendatang. Kalulu tak pernah merasakan tekanan berarti sebagai pemain AC Milan. Pierre Kalulu mengaku dirinya sama sekali tak pernah merasakan tekanan besar selama bermain bagi AC Milan di 2 musim terakhir ini.
Pierre Kalulu resmi menginjakan kakinya di San Siro pada September 2020 setelah sembilan memboyongnya dari Olympic Lyon seharga 1,2 juta euro. Meski sempat kesulitan untuk menembus tim utama Rossoneri di musim debutnya, kini bek berusia 22 tahun itu mulai menjadi pilihan utama manajer Stefano Pioli. Ketika ditanya oleh awak jurnalis apa resepnya untuk bisa sukses bersama Rossoneri, Kalulu mengaku kalau dirinya berusaha untuk tampil serileks mungkin. Saya merasakan tekanan yang sangat kecil, ucap Kalulu dalam wawancaranya dengan NSS Sports. Tekanan tersebut dalam pandangan saya adalah tensi yang benar-benar berat, di mana itu bisa mempengaruhi kondisi perut Anda sesaat sebelum memasuki lapangan. Sebagai contoh, kita bermain di hari Minggu jam 20.45 atau 20.35. Saya tak pernah merasakan apapun dan yang saya rasakan hanyalah perasaan yang tepat untuk bisa memasuki atmosfer pertandingan. Menutup sesi wawancara, Kalulu kemudian bicara soal perasaannya ketika Milan sukses menjuarai Serie A musim lalu. Datang sebagai pemain baru dan langsung bisa merasakan Scudetto merupakan perasaan yang luar biasa, tutur bek asal Prancis ini. Tim ini berisikan pemain-pemain muda dan kami tidak menyangka bisa menjuarai Liga Italia. Sebab saat Anda baru memulai mengerjakan sesuatu dan langsung bisa sukses saat itu juga, orang-orang akan berpendapat kalau itu adalah hal yang mudah. Padahal faktanya tidak demikian. Tutup Kalulu. Stefano Pioli ungkap betapa pentingnya Scudetto musim lalu bagi AC Milan. Stefano Pioli merenungkan 3 tahun pertamanya bersama Milan. Dia mengungkapkan betapa pentingnya memenangkan Scudetto tahun lalu dan pikirannya setelah 9 pertandingan Liga pertama musim ini. Rossoneri saat ini duduk di urutan kelima dalam tabel Serie A setelah 9 pertandingan, mengumpulkan 20 poin dari 6 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Jika mereka mengalahkan Napoli sebelum jeda internasional baru-baru ini, mereka akan duduk di puncak klasemen. Tetapi tim asuhan Luciano Spalletti terlihat tak terbendung di tahap awal kampanye ini. Berbicara pada Liga Serie A, Pioli pertama kali membahas 3 tahun pertamanya bersama Milan. Ya, pada 9 Oktober saya merayakan 3 tahun pertama saya di Milan, 3 tahun penuh emosi, kerja, kolaborasi di klub hebat. 3 tahun di mana perjalanan luar biasa telah dibuat bersama dengan para pemain saya, selalu berkembang. Kami terus memiliki ide dan mentalitas untuk berkembang dan berkembang. Saya selalu sangat percaya diri dan positif. Klub telah memberi saya tim dengan banyak potensi dan banyak bakat. Ketika Anda menggabungkan karakteristik ini dengan kemauan, keinginan untuk tumbuh dan berkembang, Anda benar-benar dapat membidik yang tinggi. Kami adalah Milan. Itu benar untuk mencoba untuk kembali memenangkan sesuatu dan telah berhasil tahun lalu memberi kami kepuasan yang besar. Memenangkan Scudetto untuk skuad yang begitu muda itu penting. Itu memberi kami lebih banyak kesadaran tentang kualitas kami dan cara kami bermain dan berada di lapangan. Keseimbangan di Liga akan sangat positif jika kami tidak kalah dari Napoli karena saya pikir cara tim bermain kami pantas mendapatkan lebih. Kami tahu bahwa kami harus terus seperti ini dan kami bisa melakukan yang lebih baik. Pada level kami, khususnya, perhatian terhadap detail dapat membuat perbedaan, seperti yang telah kami lihat dan bayarkan pada kulit kami. Kami kebobolan terlalu banyak gol meski hanya mencetak sedikit gol melawan lawan kami. Kami harus dan kami bisa melakukan lebih banyak lagi. Kami sedang bersiap untuk menghadapi bagian musim yang akan sangat spesial ini. Akhirnya, Pioli membahas rencananya dan AC Milan untuk jeda Piala Dunia. Ini adalah musim yang aneh karena tanggalnya. Kami tidak pernah bermain sebanyak ini di bulan Agustus, September, dan Oktober. Sekarang kami sedang memikirkan apa yang akan kami lakukan pada periode ini, dan kemudian juga bagaimana mengatur jeda panjang, terutama bagi mereka yang tidak akan pergi ke Piala Dunia. Kami sudah memiliki program untuk mereka yang akan bertahan di Milan, tetapi yang paling tidak diketahui adalah para pemain kami yang akan pergi ke Qatar. Dalam hal ini, kita harus membuat program individu berdasarkan kapan mereka akan kembali dan bagaimana mereka akan kembali. Kami harus memahami kapan harus mengistirahatkan mereka dan kapan harus memainkan mereka. Ini akan menjadi situasi yang paling rumit dan penting untuk dikelola.
tutup Pioli.